ya ini semua tentang tips, trik dan juga strategi. Jadi nggak asal kita ngomong masalah mukul nendang gitu loh. Jadi kita bukan fokus ke mukul nendangnya, tapi bagaimana cara kita sekotor mungkin supaya bisa selamat. Sebagai perempuan ini kecil banget, Hmm. terus lawannya tuh gede banget. Terus harus gimana dong? Hai Sobat Naro, ketemu lagi bareng sama Naro Tama Podcast, salam pro patria. Sekarang bareng sama aku Andayani, kita akan membahas tentang perlunya bela diri untuk perempuan. Nah, sekarang saya adalah perempuan dan saya merasa bahwa bela diri untuk perempuan itu penting banget. Jadi selain buat kita self defense, kita juga perlu bela diri untuk olahraga dan kita juga bisa berprestasi lewat olahraga tersebut. Nah, sekarang di depan saya sudah ada praktisi bela diri yang sudah terkenal nih di Surabaya. Jadi beliau ini adalah founder dan owner dari Unicombat Academy Surabaya, kemudian Krav Maga dan Muay Thai instructor, former pro fighter, security advisor, dan pelatih di Polri juga di TNI AD. Wow, luar biasa banget. Ayo kita sapa sekarang beliaunya, karena masih muda, masih ganteng, dan seumuran sama kita panggil aja langsung Kak Randy. Halo Kak Randy. Halo. Gimana kabarnya? Sehat? Baik? Baik. Oke. Terus selama pandemi ini masih ngajar nggak? Lebih ke private sih. Jadi datang ke rumah, kalau misalkan membernya nggak keberatan untuk latihan ya kita tetap continue. Tapi kalau untuk kelas reguler kita tiadakan dulu sementara. Seperti itu. Jadi semua kelas reguler ditiadakan atau masih ada, atau cuman nggak terlalu intensif? Ya, jadi selama pandemik kita memang kita liburkan kurang lebih udah 4 bulan. Terus baru mulai Juni kemarin itu, akhir Juni itu kita buka salah satu tempat yang di Kupang Jaya, kita buka dulu. Yang di Mulsari masih sampai detik ini belum kita buka, rencana sih awal September nanti. Gitu. Jadi yang di Surabaya ini ada dua ya? Ya, Kelasnya di Kupang Mulyasari Jaya sama di Mulsari. Kupang Jaya. Itu untuk kelas? Ada Krav Maga, ada Muay Thai di situ, terus ada beberapa disiplin ilmu lain yang memang kita tawari untuk ngisi kelas di situ. Oh, ilmu apa itu? Ada ilmu kekebalan diri nggak? Oh enggak. Ada karate, di situ ada taekwondo gitu. Jadi ada Muay Thai, Krav Maga, karate, taekwondo dan Ya. lain-lain. Oke. Terus buat Sobat Naro nih yang di rumah yang nggak ngerti Muay Thai itu apa atau Krav Maga itu apa, bisa dijelasin nggak? Apa? Krav Maga dulu? Apa Muay Thai dulu? Muay Thai dulu. Muay Thai dulu. Muay Thai itu lebih ke singkat ya, lebih ke olahraga, lebih ke combat sport. Jadi yang dipertandingkan itu asalnya dari Thailand, di mana dia ciri khasnya dari teknik pukulan, ada siku, ada tendangan, ada lutut, dan memang untuk mencari prestasi ya, prestasi. Dan kalau untuk olahraganya sendiri memang manfaatnya dia bakar kalorinya tinggi dan bisa dalam arti ya untuk proses kayak loss weight segala macam tuh bisa dibilang salah satu olahraga yang cepat untuk bisa menurunkan gitu loh. Karena dia bisa bakar sampai 1000 kalori Ya, gitu ya bisa sekali 1000 latihan kalori ya. lah, Jadi lebih kalau lah. Sobat Naro di rumah kepengen cepet langsing, Muay Thai aja. Ya sambil juga jaga pola makan kan, pola hidup, Ya, pola makan tuh kalau pasti. Muay Thai habis itu makan 1 hari 5 kali kayaknya nggak ngefek ya. Percuma, jadi nggak ngefek. Jadi Oke. tentu semua pasti berpengaruh. Terus kalau untuk Krav Maga sendiri dia lebih ke self defense system. Jadi kebetulan memang awalnya Krav Maga dibentuk ini kan konsepnya untuk bela diri militer. Nah, dan akhirnya seiring berkembangnya waktu, dilihat aksi-aksi kejahatan saat ini, ya Krav Maga mulai berkembang dan memang diciptakan untuk meminimalisirkan ancaman-ancaman seperti itu gitu Jadi loh. itu aku paling suka banget sama Krav Maga karena apa? Krav Maga itu bela diri yang kita tuh nggak perlu ngafalin jurus gitu loh. Ya, Ya memang dia kan, nggak kalau ada kita jurus. di karate, di kempo, di apa itu kan ada jurus A, jurus B yang harus Ya. kita hafalin, kuda-kuda setengah pokoknya yang hafalin ini setengah mati lah kalau aku ya, karena aku tuh bukan orang yang bukan perempuan yang gampang ngafalin ini ngafalin itu gitu loh. Jadi kalau aku tuh paling cocok sama Krav Maga dan Muay Thai juga karena aku ini sepertinya aku lelaki yang terjebak dalam tubuh wanita. Jadi aku lebih suka Muay Thai dan Krav Maga. Dan Sobat Naro, Kak Randy ini adalah pelatih aku selama 8 tahun ini. Dan Lama banget. kalau Krav Maga itu ada gerakan yang di ini lain, di bela diri lain tuh nggak ada, kayak nyolok mata kayak gitu loh. Itu kan bela diri lah emang ada jurus colok, tapi nggak ada kan. Dan di Krav Maga tuh bisa melakukan apa aja untuk self defense gitu. Yeah. Biasanya digunakan untuk ini ya, Di jalan.
mengawal presiden kayak gitu ya? Ya salah satunya juga seperti kayak kalau di Indonesia ya, kayak Pas Pampres juga dia salah satu ilmu yang diwajibkan untuk pelatihan mereka untuk meningkatkan kemampuan tuh salah satunya Krav Maga itu. Di luar Makanya negeri kalau pun juga ini sama. ngelatih Polri dan TNI itu dia belajar Krav Maga juga ya? Ya, karena kebetulan kita juga berusaha untuk memperkenalkan sistem ini ke instansi kan. Kan tadinya kan bisa dibilang kan Krav Maga kan baru di Indonesia ini ya baru eksis sekitar 15-20 tahun Karena ini inilah. bela diri dari Israel ya? Gitu ya, jadi memang dari Israel karena ini bela diri pasukan khususnya sana dan sudah terbukti dan real ya di medan perang tuh terbukti. Jadi ya sudah akhirnya kita coba untuk memperkenalkan sistem ini ke instansi juga gitu. Dan Sobat Naro di rumah kalau pengen tahu kayak apa sih Krav Maga itu bisa lihat langsung di YouTube-nya Kak Randy. YouTube-nya di Tim Randy Tumewa. Ya, terus ada webnya juga di www.randytumewa.com. Ada juga di IG Tim Randy Tumewa. Yap. Oke. Terus menurut Kak Randy penting nggak sih bela diri buat perempuan? Banget. Karena kembali lagi kita harus melihat kondisi nyata tuh kan aksi kejahatan tuh sasaran yang paling empuk, yang paling enak kan sebenarnya adalah wanita. Ya, itu nggak perlu kita pungkiri lagi, jelas itu. Dan itu mulai dari yang dalam arti mulai kayak ancaman penodongan, pelecehan seksual, serangan pemerkosaan, bahkan pembunuhan tuh sudah menjadi berita rutin di media saat ini gitu loh. Ya, itu kan sangat disayangkan sekali hal seperti itu. Terkadang kita ya sebagai seorang wanita hanya memberikan dari segi penampilan ya, jadi orang masuk mall, masuk ke salon nail art dan segala macam perawatan kecantikan, tapi terkadang lupa dengan bagaimana cara memproteksi diri dia, membekali dirinya ya, gitu ya. ya biasanya kan paling sering ya ikut olahraga kayak senam, gym apa segala macam itu kan ya hanya untuk melatih fisik gitu loh, melatih fisik, tapi untuk membuat dia lebih safe itu kan dia mungkin nggak berpikir sampai sana. Terkadang cuma mungkin lihat berita, untung bukan gua gitu loh. Tapi kan who knows gitu, siapa yang tahu gitu loh. Karena nggak ada yang bisa menjamin keamanan kita pada saat kita bepergian kemanapun, dimanapun dengan siapapun kan gitu. Jadi penting banget. Setuju banget. Aku setuju banget. Makanya aku dari kecil udah jagoan, kempo dan lain-lain. Jagoan lumayan dibilang jagoan sih, jagoan berantem di sekolah maksudnya dulu. Terus apakah semua bela diri itu cocok buat perempuan apa enggak sih? Terus gimana cara kita milih gitu yang cocok buat kita? Depends ya, tergantung. Jadi kalau saya pribadi, saya lebih menganjurkan yang sekiranya efektif sih. Dan tergantung juga dari wanita tersebut. Misalnya kalau dia mungkin kayak Mbak punya kesibukan gitu kan, yang sehingga tidak mempunyai waktu yang dalam arti untuk bisa latihan intensif atau rutin, harus setiap 4 bulan sekali ada ujian dan segala macam harus diikuti kan, harus ada gerakan-gerakan yang dihafal tuh mungkin akan ya wasting time lah, buang-buang waktu gitu loh. Sehingga harus cari yang benar-benar efektif dan sekiranya memang Mbak cocok dan Mbak merasa kayak wah ini gua banget gitu loh. Nah itu ya tergantung sih disiplin ilmunya apa kan, orang kan beda-beda pasti pilihannya gitu. Makanya aku lebih prefer aku mempelajari Krav Maga tuh enak banget, soalnya kita nggak perlu ngapalin jurus dan lain-lain dan ujian dan Oke. Jadi kita harus tentuin dulu kita tuh cocoknya di mana, rutinitas kita gimana, kita sanggup nggak ngikutin ujian per berapa bulan sekali gitu ya. Oke. Terus bisa dijelasin nggak? Jadi aku tadi lihat YouTube-nya Kak Randy nih, itu banyak ada bikin konten yang isinya tuh Woman Fight Back the series. Nah itu bisa dijelasin nggak tentang Woman Fight Back ini gimana? Jadi Woman Fight Back ini merupakan divisi khusus dari Unicombat. Jadi bisa dibilang anak perusahaan lah ya, yang memang khususnya untuk para kaum wanita atau perempuan. Tidak hanya kita membekali kemampuan teknik bela diri, tapi juga edukasi bagaimana cara bisa menghindari hal-hal seperti itu. Jadi kita tuh dalam arti memberikan tips-tips keamanan juga di sana, khususnya untuk para wanita gitu loh, pada saat dia bepergian, bekerja, ya, aktivitas sehari-hari dan segala macam. Jadi makanya karena saya melihat juga ya aksi-aksi kejahatan sering terjadi ini yang akhirnya membuat kita tergerak untuk wah ini perlu banget kita berikan edukasi dan juga keterampilan buat para wanita di luar sana, supaya paling nggak mereka tahu bagaimana misalkan kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, apa reaksi dia tuh paling nggak dia tahu gitu loh. Aku tadi lihat di YouTube-nya tuh kayak
waktu di mobil gitu Ya. ya. Terus gimana caranya waktu kita dicekek di mobil gimana ngelawannya. Terus kita lagi jalan tiba-tiba sama cowok mau Ya, ini dijambak, ditodong. ya mau dicolek apa gitu langsung bisa ngelawan gitu kan. Iya. Makanya itu bagus banget dan berguna banget ya. Ya. Terus itu udah anggotanya banyak gitu. Kalau untuk Women Fight Back sendiri kan karena kebetulan ini sebenarnya idenya dari 6 tahun lalu. Cuman baru terrealisasi tahun ini pada saat pandemik ini sebenarnya ada untungnya juga. Lama banget ya. Nah, dikarenakan memang kita punya kesibukan dan juga kan kalau dari Unikompetnya pribadi kan kita udah 10 tahun eksis ya. Jadi banyak kegiatan agenda sehingga untuk Women Fight Back ini selalu ditunda sampai pada akhirnya pada saat pandemi kemarin nggak terlalu banyak kerjaan, banyak kerja ditunda. Nah, saya pikir wah ini pada saat di rumah, ini paling nggak kita konsepnya matengin lagi. Nah, ini yang coba kita bangkitkan gitu loh, dalam arti ya divisi baru gitu untuk kelas. Itu pelatihnya cewek juga. Kalau untuk saat ini di Women Fight Back sendiri kita tidak fokus ke ini ya, ke kelas dulu. Jadi untuk saat ini kita fokusnya pada saat misalkan kalau ada orang yang ngundang untuk seminar, workshop, short course. Nah, terus memberikan kayak gambaran-gambaran atau advice ya ke orang-orang kalau misalkan kamu tuh jangan begini, ya, cara berpakaianmu, cara jalanmu, cara bawa tas segala macam tuh itu ada pelajaran di situ. Tapi kalau kelas untuk sementara ini mereka akan kita giring ke kelas Unikompet kelas reguler yang di Kupang J sama Mulyasari. Dan itu kan dia campur dengan laki-laki juga gitu loh. Karena kalau misalkan sesama perempuan pada saat latihan berpasangan kan nggak mungkin di jalan yang nyerang sama-sama perempuan kan, pasti kan laki-laki. Sehingga paling nggak member yang cewek ini juga tahu bagaimana kalau misalkan dia dicekek sama seorang laki, dia ditarik misalkan, dia dijambak, paling nggak dia bisa merasakan ya kurang lebih seperti apa, karena kan secara tenaga, postur, jangkauan pasti beda gitu loh. Iya, pasti dia gede banget. Tapi yang gimana caranya dan itu semua yang kecil, program latihannya disimulasikan seperti kejadian nyata supaya paling enggak ya si member yang cewek ini ya dia ada muscle memory dan refleksnya dia udah terbiasa gitu loh. Dan itu perlu dilatih secara mental juga benernya ya. Jelas dari semua itu yang paling utama mental. Teknik itu nomor sekian. Jadi Kalau apapun dia, itu mental. Dia ngerti tekniknya tapi habis itu dipraktekin misal ke klub gitu ya. Habis itu terus keluar terus di toilet mau ditoel gitu misalkan. Tapi di dalam hatinya aduh aku tuh ngerti sebenarnya caranya tuh gini udah diajarin tapi aku takut gitu. Ya, makanya itu kenapa gunanya drill atau pada saat latihan tuh ada drill ya. Itu tuh pada saat kita latihan tuh kayak misalkan dibentak beneran, dimaki beneran, kalau dicolek ya dicolek beneran supaya dia terbiasa bagaimana cara menghadapi hal-hal seperti itu gitu loh. Jadi kembali lagi semua utama mental dulu, yang baru teknik itu masih nomor jauh lah kesekian itu teknik itu. Karena terkadang kalau teknik kita bagus pada saat latihan, tapi mental kita sendiri nggak berani ya, nggak kuat. Jadi ya jelas tekniknya itu secara nggak langsung otomatis ya itu akan hilang gitu aja di kepala kita gitu. Iya, kadang ngeblank kan Ya. gitu. Ngeblank karena prakteknya itu pasti beda banget. Karena dia udah ada ketakutan gitu. Panik dan segala macam pasti jadi satu. Benar. Aku tadi tertarik sama yang Kak Randy bilang tadi cara jalan. Apa emang cara jalan tuh harus ada edukasinya ya? Sebenarnya lebih ke tips ya. Tips. Jadi bagaimana cara kita. Itu gimana? Kalau misalkan jalan dalam arti kita selalu menganjurkan, jadi siapapun ya nggak cuma kaum wanita, jadi siapapun itu always look your surrounding. Jadi harus selalu lihat di sekitar lu. Jadi pada saat lu jalan ke sebuah tempat, khususnya lagi tempat yang asing yang mungkin belum pernah lu kunjungi sebelumnya, paling nggak mata selalu awas. Lu lihat depan, kanan, kiri, belakang, sekitar lu ada siapa, ada apa, dan lu lagi di mana, tujuan lu mau kemana, dan lu harus ngapain juga. Kalau misalkan pas lu jalan, lu fokus main HP. Ya kan, lihat media sosial, dengerin musik, dan mungkin pada saat lu lagi bawa sesuatu mungkin tasnya kebuka segala macam lu nggak sadar ya, kemungkinan besar itu akan timbul peluang-peluang orang untuk berbuat jahat yang tadinya mungkin orang itu bukan penjahat tapi dikarenakan kesempatan dia masuk di situ. Sehingga yang paling utama adalah pada saat kita mau bepergian tuh kita harus lihat sekeliling kita ada siapa, ada apa, dan di mana. Ada siapa dalam arti paling nggak kalau kita lihat nih misalkan di depan kita ada orang yang mencurigakan gerak-geriknya, ya jangan lewat situ sebisa mungkin. Tapi kalau memang mengharuskan lewat situ, paling enggak yang kedua, lu harus lihat di sekitar lu ada apa. At least something happen ya, terjadi sesuatu. Lu bisa mungkin di sekitar ada kursi, ada batu, ada pipa atau ada apapun yang sekiranya bisa jadi improvised weapon, senjata improvisasi, lu bisa pakai. Karena kita melatih member nih supaya apa? Always armored. Jadi selalu berpikiran bahwa lu harus punya sesuatu di tangan.
jangan berpikir bahwa lu tangan kosong, walaupun memang lu nggak bawa apa-apa ya. Tapi mungkin kayak pada saat ya mungkin wanita atau cewek bawa tas, dalamnya mungkin ada kunci kendaraan atau mungkin ada tusuk. Kunci bisa dibuat Ya, senjata juga ya? ya as improvised weapon bisa sebagai senjata improvisasi. Diapain tuh kalau misalkan kunci? Ya misalnya kayak kunci kontak kendaraan misalkan ya, Oh. otomatis kan itu kan tajam tuh. Oh. Ya kita bisa digenggam, kita bisa serang ke wajah orang, kita bisa merobek, apapun lah bisa dilakukan dengan kunci. Kacamata, terus ada juga beberapa objek yang untuk distraction ya, pengalihan, kayak misalkan air di dalam botol atau mungkin koin ya. Jadi kita siram ke mukanya, paling nggak dia mengganggu sepersekian detik baru kita masuk gitu. Jadi ya ini semua tentang tips, trik dan juga strategi. Jadi nggak asal kita ngomong masalah mukul nendang gitu loh. Jadi kita bukan fokus ke mukul nendangnya, tapi bagaimana cara kita sekotor mungkin supaya bisa selamat. Karena yang namanya di jalan tuh kan nggak ada aturan, nggak ada wasit, nggak ada juri. Ada yang ngomong katanya street fight itu ini sederhana gitu. Oh, sederhana cuma ada di Kasaran Padang kalau saya bilang. Iya. Kasaran Padang. Jadi kalau street fight itu nggak ada yang sederhana. Kalau saya bilang nggak ada yang sederhana. Aku juga setuju banget. Street fight itu justru nggak sederhana. Karena dia apa aja bisa terjadi. Dan itu di luar ekspektasi kita dengan gitu. cara yang sangat gila. Iya. Justru itu nggak Itu yang dalam arti ya, sambil lalu juga adanya konten-konten di YouTube ini paling nggak membuat orang-orang atau masyarakat yang nonton lebih sadar bahwa kembali lagi yang namanya aksi-aksi semacam itu tuh tidak semudah kayak di film ya, atau dengan teknik-teknik indah gitu loh. Karena terus terang lu harus berpikir dulu bahwa lu pasti akan terluka, itu pasti. Terlebih lagi kalau misalkan orang ini bawa senjata tajam misalkan. Ya kalau misalkan nggak lecet sama sekali, nggak luka sama sekali, ya puji syukur alhamdulillah kan gitu. Tapi misalkan di konteks nyata dan beberapa case yang pernah saya tangani sebelumnya ini, selalu kebanyakan pasti kita akan terkena gores, terkena luka, itu pasti. Itu dulu yang harus dipikir. Nah, cuman jangan sampai ketusuk atau keserang di bagian-bagian yang organ-organ yang sensitif gitu loh. Selama lu masih bisa nyerang, masih bisa melumpuhkan lawan, ya go ahead, silahkan. Nah, sama kayak kita nggak usah ngomong pakai senjata deh. Orang tangan kosong aja berantem, kemungkinan kena pukul, kena tendang kita pasti, nggak mungkin nggak. Cuma kan bagaimana cara kita tuh dipukul, ditendang kita nggak diem gitu loh. Jadi bukan nggak ada perlawanan gitu. Jadi dalam arti lu harus ngelawan. Iya, jangan sampai kita pasrah aja menanti pukulan dan tendangan jadi itu. paling nggak sebuah gambaran bahwa yang namanya street fight itu tidak semudah yang orang-orang pikir gitu loh. Kan kadang-kadang ada orang yang memberikan tips atau tutorial di YouTube ya. Dalam arti selalu yang memberikan tips ini aman, tidak tergores, tidak kena pukul, tidak kena tendang. Itu saya pikir nonsens lah, ya? Itu nonsens. Nggak mungkin. Melawan 200 orang mungkin nggak? No comment. Oke, kita lagi nggak bahas itu ya. No comment. Walaupun itu di YouTube-nya dia lagi ini banget, lagi rame bahas bisa nggak sih satu orang ngelawan 200 orang? Impossible. Kayak ngelawan 10 orang aja kamu bisa menang aja, hebat banget. Nah, makanya menangis maksudnya. Iya, menangis. Oke. Terus apa sih yang perlu dilatih oleh seorang perempuan supaya dia itu nggak weak secara fisik dan secara mentalnya? Kembali lagi ya itu tadi. Jadi dia harus mengerti bahwa kalau dari segi fisik mungkin memang perempuan atau wanita ya umumnya ya itu lebih lemah, dalam arti kalah dominan dibandingkan laki-laki atau pria. Tapi secara mental belum tentu. Dan itu ada fakta ya. Misalkan kayak Mbak misalkan sebagai wanita yang sudah berkeluarga, nah pada saat Mbak posisi mengandung, masuk ke ruang operasi, ya, ruang bersalin, mengeluarkan anaknya, misalkan mengeluarkan bayi di situ. Mungkin kita nih sebagai laki-laki itu belum tentu berani. Ya, karena kan itu mempertaruhkan nyawa. Kembali lagi semua masalah mental. Bahkan kayak ada beberapa laki-laki atau cowok yang lihat jarum suntiknya udah takut. Apalagi dalam proses yang seperti itu. Gitu loh. Jadi kembali lagi itu fakta gitu loh. Dalam arti kalau secara mental perempuan atau wanita ini belum tentu kalah secara mental. Secara fisik memang kemungkinan ya lebih dominan laki-laki gitu loh. Tapi paling enggak dia harus mengerti bahwa dari segi mental tuh bisa dilatih dengan cara ya kita latihan. Kita sebagai pelatih ya juga kita kasih beberapa gambaran atau advice ke dia bahwa lu jangan merasa kalau lu tuh lemah. Jadi kita selalu kayak semacam kayak diberikan apa ya, sugesti atau diberikan nasihat-nasihat motivasi supaya dia tuh ngerti bahwa
eh, kalau lu merasa lu lemah, otomatis orang di sekitar lu akan menganggap lu tuh remeh. Dan kembali lagi, misalkan kalau terjadi sesuatu, kita ngomong let's say ya KDRT misalkan, sekalinya lu dipukul, ditendang, lu diem aja, ya otomatis sampai kapanpun lu akan jadi korban, ya kan? Tapi kalau misalkan di situ ada perlawanan, lu fight back gitu loh, paling enggak pasangan lu mikir, wah gila. Apalagi fight backnya ini bukan dengan gerakan yang ngawur, tapi yang sudah memang terprogram gitu loh, dengan cara latihan itu tadi gitu. Dan itu ada pernah difilmkan di filmnya Jennifer Lopez, judulnya Enough, tahun 2002, bisa ditonton itu. Di luar dari film itu memang dia belajar Krav Maga untuk fight koreografernya ya. Dan di film itu kan dia cerita jadi korban KDRT, dia diteror suami, diancam segala macam, sampai di mana akhirnya dia berusaha untuk fight back, melawan balik, sampai suaminya tewas mati gitu di tangan dia. Bagus tuh film, paling Apa tadi judulnya? Enough, cukup. Enough ya. Oke. Jennifer Lopez. Oke. Bagus tuh. Sobat Naru juga boleh tonton itu ya. Oke. Terus kalau misalkan nih namanya postur perempuan itu kan beda. Ada yang gede. Aku ini termasuk gede nggak sih? Gede ya? Nah, ideal. Ya. Ada yang lebih gede lagi ya. Ada yang gede, ada yang kecil gitu kan. Terus kalau dia nih posturnya tuh sebagai perempuan nih kecil banget. Terus lawannya tuh gede banget. Terus harus gimana dong? Kembali lagi kita harus nyerang ke bagian-bagian vital. Karena kita tidak pernah menyarankan untuk orang dengan postur yang kalah besar itu ya, untuk menyerang dengan cara mukul, nendang ke perut, kepala tuh nonsense lah, nonsense. Mungkin ya. Bahkan orang yang terlatih pun juga nyerang-nyerang ke bagian gitu juga belum tentu lawannya tumbang gitu loh. Kalau lagi kalau misalnya kita ngomong konteksnya si pelaku kejahatan ini mungkin sebelumnya dia minum ya, otomatis pengaruh alkohol kan orang kena pukul, tendang tuh hampir gak berasa. Sehingga kita nyerang-nyerang bagian sensitif, mata, kita bisa ngobek mulut, nyerang tenggorokan, misalkan dia pakai giwang ya saya tarik giwangnya, gigit, jambak, cakar. Kita punya kukuan, bisa perempuan banyak kuku tuh, panjang-panjang, bisa cakar, tendang kemaluan, menginjak, apapun lah, anything goes, pokoknya harus sekotor mungkin. Kalau semakin kotor semakin bagus, semakin berfungsi. Nah, seperti itu. Harus sekotor mungkin. Karena ya itulah aku yang kita bukan seni masalahnya. Karena itu yang aku suka dari Krav Maga. Jadi bukan seni, bukan keindahan, jadi anything goes. Bahkan ya itu kayak tadi saya singgung di awal. Di sekitar lo ada apa misalkan kayak kita ada konflik di meja, tiba-tiba lo nyerang pada saat gua di meja gini. Yang pertama gua lihat pasti gelas. Gua nggak berpikir tangan kosong untuk nangkis mukul, enggak, itu belakangan. Asbak gitu. Apapun yang ada di sekitar gua tuh bisa gua jadikan senjata. Bahkan yang gua kenakan juga sama misalkan gitu loh. Misalnya kayak gua ada bolpen di kantong atau apa, ya itu juga kita bisa pakai. Atau kalau di barat tuh kan sering banget ya cewek-cewek, kalau di barat mereka tuh punya pepper spray di dalam tas gitu kan. Tapi kalau di Indonesia ini banyak jarang yang banget adanya pepper spray-nya tuh di dapur. Hampir nggak ada yang hampir nggak ada yang pakai. Makanya itu dalam arti kan kenapa ya kita coba untuk mempromosikan dengan seminar-seminar, workshop, short course apa, dan juga buat konten-konten di YouTube bahwa ya itu tadi kita harus punya sesuatu lah yang harus kita bawa setiap hari gitu loh, rutinitas. Paling enggak kalau terjadi apa-apa gua nggak tahan kosong. Gitu loh. Sama kayak misalkan saya pribadi, saya udah 15 tahun ini kemana-mana bawa tactical pen, tactical flashlight, itu udah paling aman. Jadi tactical pen tuh gimana tuh bolpennya? Ada nggak? Bawa nggak? Pasti bawa, nggak mungkin nggak. Oke, kita bisa lihat nih Sobat Naro kayak apa sih bolpennya ini yang bisa dibuat bela diri. Jadi apa aja bisa jadi senjata. Nih. Oke. Jadi bisa tunjukin nggak ke kamera? Biar bisa agak dekat. Oke. Jadi tactical pen ini orang ngertinya ini bolpen biasa, jadi dipakai buat nulis gitu ya. Tapi ini bahannya baja, jadi ini nggak bisa dipatahkan ya. Oh wow, coba aku boleh pegang dong. Oh iya, ini kalau dipegang beda banget loh. Nggak kayak bolpen yang enteng gitu ya. Beda. Ini berat banget. Ini bukan berat. bolpen 3.000 4.000-an. Iya, ini berat banget. Terus caranya gimana? Jadi ini ada fitur lain selain bisa buat nulis. Jadi dia ada glass breaker di sini, pemecah kaca. Misalkan kalau terjadi sesuatu pada saat mungkin saya di dalam kendaraan atau sebuah ruangan yang tertutup kaca misalkan ya. Mobil gitu bisa. Nah, misalkan kalau kita dalam mobil nih, kita posisi terkunci atau mobil kita masuk ke sungai danau, masuk ke air ya. Kan kebanyakan mobil zaman sekarang kan central lock. Dibuka pintu gak bisa karena konslet kan dalam air kan. Ya kita bisa mecahkan pakai ini.
Oke. Nah, sambil lalu juga ini juga bisa untuk menyerang orang. Jadi kalau misalkan ada serangan, kita bisa serang ke leher, mata, Dan ini ke sakit wajah. karena itu baja ya. Jelas, dan ini bisa ngerobek kulit dan segala macam. Jadi ini makanya kenapa tactical pen, dikarenakan ya itu dari kata tactical, taktis. Jadi ini bisa nyerang ke depan, samping, belakang dan segala macamnya, dan ukurannya kan kayak bahan biasa. Taruh di kantong baju. Kalau saya selalu taruh di ini tempat HP sih. Ini. Terus yang berikutnya ada tactical flashlight. Ini kecil-kecil tapi cabai rawit kalau gue bilang nih. Yang paling bagus ini karena kalau ini kan kelihatan banget, kalau misalkan saya mau nyerang kan orang kelihatan karena lebih besar, lebih luas dari tangan saya. Tapi kalau ini kan enggak, ini kan pas. Sehingga kalau misalkan dalam kondisi gelap atau malam hari orang nyerang saya, orang nggak ngerti kalau saya bawa sesuatu di sini. Oke. Dan ini keunggulannya selain memang sebagai senter pada umumnya, kondisi gelap kita butuh penerangan, ya kan? Ini bisa dilihat kenapa namanya tactical flashlight, karena ini di bagian kepala ini ada mahkotanya ini yang bisa merobek kulit. Oh, aku lihat dong. Oh, ini ya. Ini tajam loh. Makanya. Ini tajam. Ini tajam, guys. Ininya tajam. Oke. Jadi kalau senter umum kan dia rata. Heeh. Kalau tactical flashlight Jadi ini bisa mecahkan kaca. Ini terus bisa merobek kulit, bisa apapun ini bisa. Oke. Bisa. Ini bahannya sama kayak ini. Sama, ini baja juga. Oke. Dan kelebihan lainnya bahwa terus selain ininya, pada saat misalkan kita ada kontak fisik, kita berantem sama orang misalkan, ya dikarenakan ini flashlight dan ini kan sinar putih bukan kuning kan. Ya. Pada saat misalkan ada serangan, saya begini, paling enggak lu ke distract kan. Pada saat gua ngangkat begini, lu silau, di situ gua masuk. Okay. Jadi makanya ini jauh lebih, kalau gua bilang jauh lebih berfungsi lah kalau di jalan. Dan ini gue bawa udah 15 tahun, nggak pernah lepas dari kantong kecuali pada saat tidur sama mandi. Ya, dan pada saat keluar negeri pun, lewat bandara, ini aman. Ya, dan ini pernah dia periksa, ya udahlah center sama ya, dan ini pernah gue bawa pernah gue singgung di konten YouTube. Jadi everyday carry weapon istilah. Jadi senjata sehari-hari yang memang tidak ada masalah pada saat kita bepergian, ada patroli polisi pun di jalan, ditilang, dicek. Bandara pun kita carry on, kita nggak perlu masukin bagasi. Dan ini keluar negeri selalu aman, nggak pernah ada masalah. Nggak ada masalah. Dan ini 2 item diantara dari sekian item yang bisa lu pakai senjata untuk sehari-hari. Bisa masuk cabin ya. Pepper spray nggak bisa kan bandara, karena dia kan tabung gitu loh. Terus misalkan kayak lu kemana-mana bawa baton juga nggak mungkin karena itu konteksnya udah senjata gitu. Tapi kalau kayak gini kan nggak, ini kan bukan senjata, tapi ini as improvised weapon, senjata improvisasi. Keren banget. Jadi ini perempuan yang lagi pergi bagus ini ya. Terus kalau mau beli di mana? Memang susah sih karena barang-barang kayak gini-gini di Indonesia jarang ada yang jual. Online gitu. Biasanya saya kadang-kadang nitip teman, paling banyak dari China, kirim ke sini bisa. Tapi ada sebagian toko yang jual, cuman mungkin harganya udah mahal. Kayak gini aja sekarang kan sekitar 200.000-an ini. Kalau flashlight ini sekitar 150-an. Jadi ya tergantung merek juga dan ukuran itu juga berpengaruh. Oke, jadi Sobat Naruh, kalau sebagai perempuan nih bisa mempersenjatai diri dengan pepper spray atau bisa pakai apa ini tadi namanya? Tactical flashlight. Dan tactical pen. Oke, tactical flashlight dan tactical pen. Ini paling. Atau kalau mau tangan kosong juga bisa banget. Ya. Harus ikut kelasnya Krav Maga. Ya, bisa lihat YouTube-nya di tim Randy Tumewa. Di situ ada peragaan yang lengkap banget, lagi di mobil tiba-tiba dicekek dari luar, terus lagi keluar dari kamar mandi, lagi mau ditowel sama orang, gimana caranya, bisa belajar di situ. Oke. Terus apa aja tips antisipasi tindak kriminalitas buat cewek misalkan nih ya. Aku kan kalau pulang latihan kan suka lupa pakai tas, habis itu kamu ingetin kalau pakai tas jangan di samping. Pernah kan? Di depan lupa, jadi aku taruh di depan. Contoh-contoh kayak gitu-gitu apa lagi? Mungkin kalau ya kita berusaha mengantisipasi ya diusahakan pada saat kita bepergian itu ya dengan pakaian yang nggak terlalu terbuka, tergantung kemana kita pergi gitu loh, ya kan. Terus juga sambil lalu jangan terlalu. Masa aja bajunya terbuka banget, berarti kan dia yang mengundang kriminalitas ya. Mancing gitu. Dan juga jangan terlalu sibuk dengan media sosial pada saat kita di public area. Kalau misalkan kayak kita di taman, di halte, ya itu yang akan peluang orang untuk jambret lu punya HP, ya kan. Dalam arti lu ada apa-apa lu nggak tahu di sekitar lu kayak gimana gitu. Jadi ya itu salah satu beberapa cara supaya
jangan sampai terjadi. Dan ada 3 opsi yang selalu gue saranin adalah jadi run, hide, and fight. Run pada saat lu bisa lari, of course ya, the best way itu harus lari. Selama lu bisa lari. Tapi nggak bisa lari. Yang kedua, lu bisa hide, lu bisa sembunyi. Oke, lu sembunyi, lu coba pada saat sekiranya aman ya, safe ya, lu bisa keluarkan mobile phone, silent di mobile phone, jadi supaya nggak ada suara deringan. Karena kan kalau ada suara deringan, dia ngerti lu sembunyi di mana. Suaranya ini HP-nya bunyi. Ya, makanya diusahakan langsung silent dan sambil lalu juga kalau bisa langsung laporkan ke teman kerabat, lu bisa teks atau bisa maksudnya dalam arti ngasih info ke teman-teman bahwa gue lagi ada di sini sekarang, tolong kondisi gue kayak gini. Paling enggak mereka terima message-nya dan mereka bisa lapor ke pihak berwajib untuk nyari tahu lu pas gimana. Ada satu lagi yang lebih penting dari itu semua. Kalau dia mau lapor sama saudaranya, harus ada pulsa. Nah, itu paketan. Harus ada paketan. Kalau nggak ada paketannya gimana mau minta tolong? Dan opsi terakhir adalah fight. Pada saat lu run, ketahuan, lari ketahuan, sembunyi, area ketahuan juga, ya opsi terakhir mau nggak mau fight. Ya, itu jelas kembali lagi itu harus mempertahankan nyawa sih. Jadi harus itu opsi terakhir dari semuanya gitu. Tapi kalau misalkan opsi pertama lu bisa lakuin dan itu berhasil, ya sudah. Ngapain kita harus kontak fisik? Lebih baik lari gitu loh. Jadi itu kalau saran paling bagus. masih memungkinkan untuk lari, ya lari aja. Lari. Tapi kan terkadang ada orang yang mungkin kan ada orang mungkin dalam arti pada saat dia lari, dia terjebak sebuah ruangan, apa mungkin di gang buntu pada saat lari, gua harus kemana gitu loh. Mau nggak mau harus gua lawan. Gitu. Dan perempuan harus berani itu. Oke. Pernah nggak sih dalam kehidupan nyata Kak Randy ketemu sama jagoan perempuan? Jagoan perempuan beneran dalam kehidupan nyata ya? Ada. Pernah? Ibu saya. Oh, oke. Iya dong. Dan kita ngomong konteks jagoan ini kan bukan berarti dia bisa mukul, bisa nendang, bisa segala macam. Dia bisa membesarkan kita dengan kondisi sehat walafiat atau segala macam, itu udah salah satu poin terpenting sih buat saya. Dan makanya kenapa lu bisa lihat di konten di Instagram Women Fight Back kan selalu dengan awalannya Hi Strong Woman, hai wanita kuat. Kenapa? Karena gue cuma ingin menggambarkan bahwa nggak ada namanya wanita lemah, itu semua sama. Cowok, cewek, semua posisinya sama. Jadi wanita kuat adalah ya sosok pertama kan. Karena kalau kita ngomong jagoan tuh bukan kita ngeliat kayak Ronda Rousey atau siapa yang petarung-petarung itu, enggak. Jadi kan misalnya kayak lu sendiri, lu bisa dalam arti berkeluarga, menghidupkan anak lu bekerja, aktivitas sehari-hari itu udah bisa dibilang itu jagoan. Karena mungkin ada laki-laki atau cowok yang belum tentu bisa ngelakuin hal seperti itu. Ya kan? Gitu loh. Nah, jadi kembali lagi ya itu yang namanya jagoan tuh ya wanita yang kerja dalam bahkan ada kan nggak harus petarung ya. Nggak harus petarung. Dia harus petarung. Adalah seseorang yang udah berjuang. Ya, dia guru, dia hitungannya jagoan ya kan. Dia guru, terus misalkan kalau dia kerja dalam posisi, kan banyak kita lihat kayak di kantor-kantor di mana dalam posisi mengandung. Bayangin dia tiap hari kerja bawa bobot berapa kilo, itu aja udah berat banget. Kita sebagai laki-laki belum tentu bisa. Nah, mereka udah posisi mengandung, bawa berapa kilo di perutnya dia, bangun tidur tiap hari gitu lagi, belum lagi ngurusi rumah tangga, ngurusi lain-lainnya. Makanya jadi belum lagi anaknya yang pertama sama kedua, ternyata tuh dia hamil yang ketiga. Jadi makanya dalam arti ya kita harus respect sih dengan Ibu adalah sosok wanita yang hebat, wanita yang kuat. Oke. Kalau kamu nih melihat sebagai cowok melihat cewek yang bisa bela diri, menurut kamu gimana? Seksi. Keren, seksi. Seksi ya. Jadi karena sekarang bayangin aja dia aja bisa dia aja peduli dengan dirinya sendiri, apalagi orang lain yang dia sayangi, jelas. Oke. Ya kan? Sama dirinya sendiri aja dia memproteksi. Apalagi kalau pasangannya pasti diproteksi juga dong. Karena yang namanya seksi itu kan nggak harus dengan pakaian terbuka, pakai bikini itu enggak. Kalau itu gambaran saya. Kalau gambaran saya, kalau misalkan dia bisa menjaga fisiknya, dia bisa memiliki pemikiran bahwa gue kemana-mana harus selalu safe gitu, itu seksi lah. Dan satu lagi mungkin kalau dia pintar, itu salah satu
hal yang seksi. Kalau misalnya terlalu terbuka itu bukan seksi sih kalau menurut. Itu porno bukan seksi. Ya something like that lah. Iya. Oke. Jadi Sobat Naro, kalau kalian perempuan dan merasa harus memproteksi diri, kalian harus bisa self defense. Dan selain buat melindungi diri dari segala kejahatan, kalian juga bisa menggunakannya buat olahraga dan bisa berprestasi di bidang tersebut. Nah, kalau ngomongin tentang prestasi nih, kalau ikut Muay Thai gitu, ada perlombaan yang bisa diikuti nggak? Ada, kita setiap tahun pasti ada, mulai dari yang skalanya daerah sampai nasional pun ada gitu. Tapi kan nggak semua kadang-kadang mau jadi atlet kan. Jadi tergantung kalau memang dia mau, dia pengen coba untuk naik dalam ring, atas ring ya, mau coba berprestasi ya akan kita arahkan sih. Gitu. Cuman selama ini sih mostly mereka cuma hanya buat exercise, buat olahraga aja. Lebih ke cowoknya yang kalau mau tanding sih gitu. Cewek jarang. Enggak, kalau cewek soalnya gini, aku dulu pernah kepengen ikut tanding kan. Nah, kebanyakan pasangan yang nggak boleh gitu loh. Takutnya nanti Ya, waktu kenapa? balik pasangannya banyak semua kan Ya. gitu. Jadi nggak dapat izin dari pasangan biasanya gitu sih kalau cewek. Makanya banyak kan cowok ya yang gitu. Banyak cowok. Terus ini nggak pernah ke Thailand nggak? Waduh, nggak perlu pertanyaan lagi. Ya maksudnya ikut kompetisi. Oh, kalau saya nggak, kalau buat untuk main aja. saya cuma main di skala nasional sih dulunya. Jadi cuma di Indonesia doang. Tapi kalau sampai keluar lebih ke latihan. Kalau sparring bola balik di sana sering, cuman kalau tanding sih enggak lah. Karena masih latihan di Tiger Muay Thai ya. Wah, banyak, nggak cuma Tiger. Terakhir kemarin Tiger ya. Itu tuh. Ya, yang ya di Phuket. Tapi banyak sih tempat-tempat yang lain banyak, dan setahun bisa 2-3 kali lah pasti berangkat itu. Tuh. Oke, jadi kita bisa tarik kesimpulan nih. Kalau misalkan di Narutama ini kan belum ada olahraga Muay Thai di sini. Yang ada kan untuk bela diri kita adanya Kempo. Nah, mungkin kalau Ibu Yayasan lagi denger nih kita podcast hari ini, bisa diadakan kelas Muay Thai nanti sama Kak Randy di sini, yang kita buka kelas beberapa buat mahasiswa di Narutama. Juga bisa buka kelas di Krav Maga juga ya. Untuk Women Fight Back juga bisa. Jadi kelasnya cewek semua, mahasiswa cewek di Narutama, nanti bisa diadain Women Fight Back untuk peragaan langsung gitu loh. Sekalian uji mental, ya kan? Soalnya kalau kita dikasih materi doang, oke caranya gini, tapi nggak pernah diperhatikan, lupa. Iya. Semua dari kebiasaan. Dan nanti waktu kejadian itu bisa blank gitu loh. Jelas. Ilmunya tuh blank gitu. Karena udah takut duluan gitu. Oke. Semoga hari ini podcast kita bisa berguna buat Sobat Naro. Dan buat Kak Randy, terima kasih udah diluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol sama Sobat Naro di Narutama. Sampai jumpa lagi di topik kita yang lebih menarik lagi. Tetap di Narutama Podcast. Salam Pro Patria.